Sesungguhnya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya pada malam Jumat sampai hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama Ma'aka. Seperti biasa, mau sharing berbagai cerita, berbagi pengalaman, semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, semoga kalian selalu sehat ya, selalu berkah, selalu bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur apapun keadaan kita saat ini. Nah, di video kali ini, maka mau sedikit bercerita, sangat sangat dahsyat dan sangat-sangat, berkah keadaan kita kalau mau mengamalkan sholawat di malam Jumat dan hari Jumat. Karena sesungguhnya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya pada malam Jumat sampai hari Jumat. Nah, maka dari itu, yuk kita berbanyak sholawat dan tentunya, eee, apa cerita kalian setelah mengamalkan sholawat di malam Jumat sampai hari Jumat? Full gitu ya kita baca sholawat. Dan kita mengutamakan membaca sholawat, apapun amalan yang lain kita tunda, kita perbanyaknya membaca sholawat gitu. Nah, setelah itu menurut kalian ya teman-teman, apa yang sudah kalian rasakan sebelum Maka cerita kepada kalian semua, setelah apa yang saya rasakan gitu ya, membiasakan membaca sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat, full gitu ya kita baca sholawat. Nah, buat teman-teman, yang belum subscribe, subscribe dulu channel Mang Aka ya, dan yang belum like, like dulu, dan yang, apa, yang belum tuliskan hajat-hajatnya di dalam komentar yuk, tuliskan dulu apa hajat kalian, apa keinginan kalian, agar diaminkan oleh, eee, yang nonton video ini. Mudah-mudahan berkah dengan video ini mendatangkan sebuah jalan, mendatangkan sebuah, apa ya, semangat kita untuk melakukan ibadah tentunya, dan memperbanyak amalan-amalan sholawat yang Allah perintahkan gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman sedikit bercerita ya. Ketika keadaan kita sedang terpuruk, ketika keadaan kita sedang lemah, ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, eh, langkah yang saya lakukan adalah memperbanyak sholawat. Tentunya dengan hati ini sudah tidak nyaman, hati ini ngerasa gelisah, ngerasa tidak punya keyakinan, entah harus berbuat apa, harus dari mana memulai, bangkit kehidupan ini, untuk memperbaiki sebuah perubahan agar lebih baik lagi keadaan hidup ini. Dan tentunya setiap persoalan, setiap permasalahan itu, bisa selesai dengan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Dan tentunya kalau kita hanya bisa mengerjakan saja tanpa kita berdoa pun, itu ngerasa tidak sulit ya. Bukan tidak berhasil, berhasil akan berhasil, tapi terasa capek dan banyak lika-likunya. Tapi ternyata selain kita berikhtiar dan diutamakan dulu berikhtiar langit ataupun bisa dibilang membaca sholawat dulu, itu seolah-olah kita diberikan sebuah keyakinan, kekuatan, sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan, itu diberikan kemudahan, diberikan jalan, diberikan keajaiban, dan tentunya kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan wasilah memperbanyak sholawat. Nah, selain itu juga nih teman-teman, tentunya yang namanya kita mau meraih sebuah kebahagiaan, tergapai sebuah impian dan cita-cita, tentunya
itu kita ngerasa benar-benar kalau kita bisa melewati sebuah proses yang sulit dan setelah itu kita gapai, maka itu akan ada sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa tentunya teman-teman. Tapi ketika kita punya keinginan, punya harapan, ataupun punya hajat yang ingin kita raih, terus tahu-tahu datang dengan sendirinya tanpa berproses, itu kita ngerasa biasa aja nih teman-teman. Tapi kalau kita merasakan dulu nih, capeknya, kecewanya, sedihnya, setelah kita tetap menjalani keadaan ini, tahap demi tahap kita lewati, ketika kita menggapai sebuah hajat yang kita inginkan itu, maka akan ada sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa nih teman-teman. Kita ambil contoh ya, ketika, saya punya hajat di waktu masa-masa pengen, apa ya, melepaskan masa kesendirian ketika pengen, berkeluarga, itu kalau mungkin ya, kalau orang tua saya bisa mengadakan semua yang kita inginkan, mungkin ya kita setelah itu melewati masa berkeluarga atau bisa dibilang menikah, itu akan seperti biasa aja ya teman-teman. Tapi setelah itu apa yang harus kita lakukan ke depannya? Nah, tapi yang saya rasakan itu adalah saya ngerasa dari keluarga biasa-biasa aja. Saya tidak menyalahkan orang tua saya, tapi saya bersyukur apapun keadaan saya saat ini. Tapi saya punya perjuangan yang sangat luar biasa bersama pasangan saya waktu itu, pengen menggapai yang namanya, sebuah acara kegiatan resepsi pernikahan dengan apa yang saya inginkan, apa yang pasangan saya inginkan. Itu hasil dari kita susah payah kita berdua gitu, gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah, Allah mempermudahkan jalan-jalannya dan setelah kita bisa melewati dan berhasil apa yang kita gapai itu, kita inginkan itu terlewati dan tidak bisa terlaksana, maka sangat luar biasa gitu teman-teman, sebuah perjuangan kalau kita ketika kita sudah meraih kemenangan itu, kita udah meraih perjuangan itu setelah kita ada di fase di atas itu ataupun di fase kita sudah berhasil, kita akan ingat masa-masa kita berproses itu teman-teman. Susahnya kita mencari apa, biaya, terus kemana kita harus mengumpulkan uang sekian gitu ya, dan apa aja yang harus kita kumpulkan, apa aja yang harus kita siapkan, sehingga semua itu bisa terlaksana dan tentunya atas izin Allah. Nah, begitupun kita nih teman-teman nih yang mungkin sedang saat ini kita punya masalah, punya amanah belum selesai, dan punya masalah yang belum kelar juga. Itu bisa jadi sebuah perjuangan kita untuk meraih ibadah yang sesungguhnya tentunya teman-teman. Karena, ketika ada kan yang bilang ketika kita sudah memperbaiki diri, mau melaksanakan sholat, mau perbaiki ibadah, mau mendekat kepada Allah, tapi kok keadaan kita malah kadang semakin memburuk bukan membaik. Itu bisa jadi salah satu Allah mau, kita lebih dekat sama Allah sehingga ketika kadang kita mungkin baik-baik saja, itu seolah kita biasa aja, tapi ketika kadang kita sedang terpuruk, kita berdoanya jadi khusyuk, ibadahnya jadi khusyuk, gitu, jadi fokus, jadi banyak menyempatkan waktu kepada Allah SWT sehingga, kita banyak waktu sama Allah dan akhirnya, kita, apa namanya, jadi dekat sama Allah sehingga Allah sayang kepada kita dan di balik keikhlasan, di balik kesabaran, di balik, menikmati ibadah, menikmati kehidupan saat ini, itu Allah akan datangkan keajaiban yang sangat luar biasa di hari esoknya teman-teman, saya yakin. Dan itu yang pernah saya rasakan juga ya teman-teman. Ini awas, kesini. Nah, paling itu ya yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika kurang berkenan. Dan semoga di lain waktu saya bisa menyempatkan lagi untuk sharing berbagi cerita seputar kehidupan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.